Jadi dalam kehidupan itu tidak akan berjalan sempurna seperti yang ingin kita rasakan. Selalu akan ada perbedaan pandangan. Ya, bahkan dalam kehidupan rumah tangga saja, ya maaf ya, Anda misalnya seorang istri mau ke sini saja mungkin masih bisa beda pandangan. Warna apa untuk jilbab yang dipakai? Ya, dengan suami bisa berbeda. Papa, bagus yang mana ya? Hijau atau kuning? Ah, kayaknya yang hijau deh gitu kan? Enggak, kayaknya kuning deh gitu kan? Masih mending ada dua pilihan. Begitu dipakai pink. Bisa berbeda. Anak bisa berbeda. Jadi kesan pertama yang ingin dibangun bahwa dalam kehidupan sudah pasti akan ada keragaman pandangan. Dan yang kedua, yang tidak normal, keragaman pandangan itu boleh jadi melahirkan tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Mungkin akan mendapatkan celaan. Allah dicela. Malaikat dicela. Rasul dicela. Nabi dicela. Sahabat dicela. Tabi'in dicela. Ulama dicela. Kita siapa yang mungkin belum menjadi bagian dari orang-orang itu dan ingin bebas dari celaan? Itu mustahil. Jelas sampai sini? Jadi kalau mendapatkan celaan, berbahagialah, berarti kehidupan kita normal. Jelas? Pernah mendapatkan celaan dalam hidup? Halo? Pernah disoal oleh orang lain? Pernah direndahkan oleh orang lain? Nah, Allah tuh memberi kesan kepada kita, jangankan engkau, Rasul yang paling mulia saja pernah mendapati itu. Tapi bagaimana seni mendapatkan ketahanan sehingga dalam dicela pun tetap tenang. Dalam disoal pun tetap hatinya nyaman. Karena ketenangan itu yang membawa pikiran tenang dan tindakan yang terukur. Dan kadang-kadang ketenangan itu lebih penting bahkan dibandingkan dengan harta yang berlimpah. Seringkali saya berikan perbandingan dari sejak dulu kita belajar kan. Coba pilih mana? Saya yakin masih konsisten. Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak boleh ada pilihan ketiga, saya tahu itu. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Pilih mana? Ya, saya tahu. Kaya tapi tenang. Oke, di fase ini wahyu belum turun. Nabi sudah ngajar, turun wahyu, turun al-ala, turun beberapa surah. Tiba-tiba ada masa jeda, wahyu belum turun. Sepekan belum turun, sebulan belum turun. Disitulah muncul seakan ada amunisi bagi orang-orang yang tidak senang dengan Nabi, tidak senang dengan ajakan Nabi pada kebaikan. Ini poin yang kedua. Kalau Anda berbuat baik, pasti ada tantangan. Ingat ya, kalau Anda berbuat baik, apapun itu, pasti ada tantangan. Yang menguji konsistensi kebaikan itu apakah serius untuk dilakukan atau tidak. Maka mulai muncul tuduhan. Lihatlah Muhammad dari ditinggalkan sama Tuhannya. Itu Muhammad dah gila tuh, naik turun bukit, naik turun lagi, kayak orang bengong. Muhammad udah ada beban di pundaknya. Jangankan umatnya, Rasulnya saja yang mengklaim Rasul punya masalah katanya, ya kan? Dan ditinggalkan Tuhannya, kok masih mau ikut Muhammad? Maka dalam keadaan itulah kemudian ditunggu, naik turun, turunlah kemudian dua surah sekaligus, surah 93, surah 94, yaitu surah Ad-Duha dan Al-Insyirah. Oke. Ini materinya dahsyat ya. Penting sekali, saking pentingnya ini cepat habis tuh. Sekali lagi. Jazakallah khair. Ya, kelihatan ya. Baik, yuk pelan-pelan. Jadi turunnya surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah, hikmahnya satu atau fungsinya satu, memberikan petunjuk bagaimana mengatasi satu persoalan sesulit apapun, tapi masih dapat menghadapinya dengan keadaan yang tenang. Satu surah ini atau dua surah ini diturunkan untuk membimbing setiap hamba menuju kepada ketenangan hati. Dua, membangun kekuatan mental sehingga dalam situasi apapun dia tetap kuat mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Nanti terapannya banyak, di bisnis ada. Nanti saya turunkan contohnya. Kadang-kadang ikut tender, sudah bagus, sudah menang, tapi proyeknya diambil orang. Ada yang begitu? Nanti ada ayatnya, ada. Nanti kita turunkan. Udah siap-siap, kan? Pengen melamar, ternyata keduluan orang, gitu kan? Udah siap-siap, pengen dapat ini, mau lulus, ternyata nilainya nggak seperti yang diharapkan. Muncul, ada, selalu ada demikian. Nanti kompleksitasnya banyak.
Tapi dua surah ini kalau kita bisa kuasai artinya dengan baik, pahami dengan benar, maka akan ada sesuatu yang beda yang terasa dalam jiwa kita dan kesiapan mengatasi setiap persoalan dalam kehidupan. Yuk kita baca dulu ya supaya dapat keberkahannya dari dua surah ini. Saya bacakan, Anda ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Baik, satu surah dulu, alhamdulillah. Izin saya bacakan tadi untuk diikuti supaya setidaknya kalau kita pulang dan ditanya bagaimana hidupmu engkau jalani, seperti apa engkau berinteraksi dengan Quran yang telah aku turunkan, maka kita pernah menjawab, ya Allah kami pernah bacakan itu. Jangan pernah kita berkehidupan sampai wafat dan tidak pernah berinteraksi dengan Quran walaupun sekedar membacanya. Wadduha, aku bersumpah, setiap huruf waw yang berada di awal kalimat di satu surah itu makna utamanya berarti sumpah. Ya, qasam, sumpah. Seringkali diartikan demi, ya. Wal asri, demi masa. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal laili, demi malam. Intinya sumpah. Sebentar, pelan-pelan. Kalau Allah menyampaikan sesuatu kepada kita, yakin tidak? Saya ulang, yakin tidak? Serius? Hah? Kalau yakin, kenapa tidak dilakukan? Ya, itu pertanyaan besar ya. Baik, kalau Allah menyampaikan, Allah tidak bersumpah pun harusnya kita yakin. Tapi kalau Allah bersumpah dalam kaidah ilmu tafsir, berarti ada sesuatu yang sangat penting, yang saking pentingnya akan sangat dibutuhkan oleh setiap hamba, sehingga diminta setiap hamba itu fokus menyimak apa yang mau disampaikan. Bahkan saking pentingnya menyimak itu, Allah bersumpah. Jelas? Jadi kalau teman-teman menemukan di Quran ada ayat dibuka dengan sumpah, berarti ada kasih Allah yang tinggi yang akan disampaikan di ayat itu sampai meminta kita fokus untuk menyimaknya. Ad-duha, untuk memudahkan maknanya, teman-teman kalau waktu duha itu jam berapa ya? Oke, sebetulnya dimulai sejak matahari itu mulai naik, yang memantulkan ya atau menyinari cahayanya itu mulai terasa lembut.
Ya, kalau misalnya kita ambil 1,5 jam setelah subuh. Sekarang subuh 4:30 lah, taruhlah 4:30 ya. 1,5 jam berarti jam 6 kan? Nah, itu awal duha tuh. Awal duha. Sampai ke pertengahan kurang lebih 9:30, jam 10. Akhir duha jam 11 sampai menjelang ke zuhur. Awal duhanya disebut dengan syuruk namanya. Syuruk. Jadi syuruk tuh awal duha. Kalau sudah jam 6 ada cahaya matahari ya. Enak nggak ke tubuh kita itu? Nyaman nggak? Jam 8 enak nggak kalau berjemur ya? Jam 9 enak ya? Nah, ini kata kiasan dalam bahasa Arab. Kalau kita merasakan sesuatu yang enak, nyaman, memberikan manfaat yang banyak, itu orang Arab sering memberikan kiasan dengan waktu-waktu tertentu. Di antaranya duha. Jadi kalau kita menemukan kalimat duha, jangan langsung diartikan ke waktu duhanya. Boleh jadi yang diinginkan adalah makna di balik itu, yaitu semua kenikmatan dan kenyamanan yang didapatkan. Cara mengartikan ini, wadduha, aku bersumpah, kata Allah, ya Muhammad, demi semua kenikmatan yang kau rasakan dalam hidup, seperti engkau merasakan kenikmatan cahaya duha itu. Jelas? Wal-laili idza saja, dan aku bersumpah, al-lail, lail itu apa? Malam. Baik, lail turunannya, layali jamaknya, lela, lili, lala, itu malam. Jadi kalau ada ibu leli, ibu malam-malam ya. Lail. Oke. Lail itu malam. Malam gelap nggak? Gelap. Tapi kalau gelapnya gulita, tidak ada cahayanya, gelap betul gitu. Gelap ya. Misalnya sedang kita dapati misalnya satu momentum padam lampu, padam semua, dan pas gerhana misalnya gelap sekali. Nah, itu bahasa Arabnya disebut dengan saja namanya. Ya, saja. Wal laili idza saja. Dan malam apabila telah gulita, zaman Nabi kan gak ada lampu ya, belum ada PLN ya, dan seterusnya, jadi gelapnya betul-betul gelap. Saya mau tanya sebentar, biasanya kalau situasi gelap itu mudah nggak menemukan benda tertentu? Melangkah mudah atau sulit? Tidak mudah untuk dilakukan kan? Dalam bahasa Arab, kalau kita ingin mengungkapkan satu kegamangan yang luar biasa, sampai kita merasakan gelap dan sulit melangkah, bukan hanya karena nggak ada cahaya, mungkin karena ada pekerjaan tertentu yang menyulitkan, masalah tertentu yang menyulitkan, sehingga merasa seakan-akan kita tuh gelap, makan nggak enak, melangkah susah. Pernah nggak merasakan situasi yang saking beratnya satu beban itu seakan-akan makan nggak mau, melangkahnya berat, ada vertigo, kadang-kadang pusing? Pernah merasakan itu? Itu bahasa Arabnya wal-laili idza saja. Perhatikan kalimatnya, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bersumpah demi semua kebahagiaan dan kenikmatan yang engkau pernah raih, seperti merasakan kenikmatan cahaya duha. Dan mungkin persoalan hidup yang pelik yang membuat engkau merasakan kesulitan, seakan-akan merasa di suasana gelap yang gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ada suami pulang dari pekerjaan, mendapati istri sedang termenung dan mengalir air matanya. Tiba-tiba suaminya datang mengatakan, hangat sekali pada istrinya, di sampingnya, membelainya dan mengatakan, "Ma, demi semua suka yang pernah kita lalui bersama, dan demi duka yang mengalirkan air matamu saat ini pun, tanamkan dalam hatimu yang paling dalam, Papa akan selalu bersama Mama dalam setiap situasi itu." Kira-kira para ibu merasakan itu bagaimana perasaannya? Masa sih? Tapi itu menarik loh. Menarik ya. Jadi kalau teman-teman ngaji surat Yusuf, di surat Yusuf itu laki-laki diilustrasikan dengan matahari, perempuan diilustrasikan dengan rembulan. Ya. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayah, aku melihat bulan dan matahari serta 11 gemintang sujud hormat kepadaku. Jadi matahari diartikan itu sebagai laki-laki, suami, ayah. Kenapa disebut matahari diilustrasikannya? Matahari itu kan menyengat dengan kuat. Kalau kita menjemur, mengeringkan pakaian, melindungi. Tipikal suami itu melindungi. Ada yang ganggu istri, sengat dengan kuat. Ada air mata yang mengalir, hei, keringkan itu sehingga tidak larut air mata mengalir di pipinya. Itu matahari. Sebaliknya rembulan. Rembulan itu kan enak dipandang, bukan bulannya ya. Bukan bulannya. Kalau bulannya kan desainnya nggak sempurna, baik terlihat. Tapi cahaya rembulannya.
tampil dengan indah, tampil dengan baik, enak dipandang, menenangkan, dan tidak tertukar. Jangan sampai ada istri jadi matahari, suami jadi rembulan. Jelas ya? Dengan kekuatan bulan aku menghukummu, ya kan? Itu salah. Oke. Tahan sampai sini, tahan. Lihat baik-baik. Saya berhenti sampai sini dulu. Kalau di Quran ada ayat menyebutkan, tidak spesifik orang yang disebutkan dan kapan kejadiannya, maka peristiwa itu akan terjadi dan dialami oleh kemungkinan generasi berbeda di setiap masa dengan tokoh berbeda tapi perasaan yang serupa. Sebaliknya, kalau disebutkan namanya, jelas identitasnya, kapan kejadiannya, maka peristiwa itu hanya akan menimpa orang tersebut dan tidak akan dialami lagi orang lain setelahnya. Saya tanya dulu yang akhwat, yang perempuan, kenal Maryam? Kenal, bagus. Kenal di mana? Maryam anaknya Imran, mengandung, melahirkan Isa alaihissalam, Yesus Mesias, tanpa disentuh laki-laki manapun. Dan di Quran identitasnya disebutkan langsung, Maryam binti Imran, wa Maryam ibnata Imran. Ini menunjukkan kesan bahwa yang mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, itu hanya Maryam anaknya Imran. Ingat ya, mengandung, melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Bukan mengandung, melahirkan tanpa suami, kalau itu banyak dia. Ya, mengandung, melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Hanya Maryam binti Imran. Tapi kalau nggak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tidak detail disebutkan, ini artinya situasi itu akan dialami kembali oleh orang di masa depan dengan generasi yang berbeda tapi substansi yang sama. Pertanyaannya, pernahkah kita mengalami situasi yang sulit sampai seakan merasa gelap? Nah, baik, maka adab yang pertama, jika mengalami situasi seberat apapun dalam berkehidupan, maka dekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini awalnya, dekati Allah. Apalagi kalau ada yang mengatakan ini nggak mungkin, ini nggak akan terjadi, ini nggak bisa. Kalau sudah ada tanda seperti itu tanda langsung dari Allah supaya Anda diminta langsung mendekat kepada Allah dan tinggalkan semua makhluk. Karena Allah hanya akan mengabulkan langsung kepada Anda tanpa perantara siapapun. Itu yang terjadi pada Nabi Zakaria. Ini nggak mungkin, ini mustahil. Maka beliau langsung memohon kepada Allah dan langsung menyebutkan, ya Allah, saya minta darimu saja, tidak dari yang lain. Maka dikabulkan seketika. Jadi yang pertama, jika punya kesulitan sebesar apapun, seberat apapun, cepat dekati Allah. Maka di situ akan dijawab langsung oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hambaku, sepanjang engkau mendekat kepadaku, maka yakinkan dalam dirimu, situasi apapun yang kau rasakan, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Sudah? Satu? Paham sampai sini? Oke. Pelan-pelan ya. Saya belum bicara caranya. Saya baru bicara di awal motivasinya. Dekati Allah dulu, nanti caranya didetilkan di surah Al-Insyirah. Teruskan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal. Perhatikan. Hei, seberat-berat bebanmu saat ini, ingat, satu saat akan tuntas. Dan ini pun ujian. Kalau sudah meninggal, gak ada ujian lagi. Dan nanti kehidupan yang sekarang, apapun yang kau pertentangkan, perdebatkan, perselisihkan, itu semua akan ditinggalkan. Jadi ternyata Allah mengungkap hakikat kehidupan dunia. Apapun yang diperselisihkan, tuh unik ya. Orang berselisih pada yang akan ditinggalkan. Aneh nggak? Ada orang berebut makanan, kan? Rebutan sampai berkelahi dan sebagainya. Pada akhirnya, makanan yang diperebutkan itu pun akan ditinggalkan. Yang ini meninggal, itu meninggal. Jadi memperebutkan sesuatu yang pada akhirnya akan berakhir. Kata Allah, Allah sampaikan, jika Anda mengalami situasi, sesuatu yang mungkin membuat berat, tanamkan pada jiwa kita, hei, yang aku kejar-kejar ini, boleh jadi aku akan tinggalkan juga. Kenapa aku harus menangisi dan larut pada sesuatu yang tidak abadi? Maka Allah hibur kita dengan mengatakan, kamu tenangkan diri dulu. Semua yang kamu pikirkan sampai membuat kamu berat begini, pada akhirnya kamu tinggalkan, dan yang abadi itu akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal. Dua, pelan-pelan sikapi setiap masalah dengan proporsional. Jangan terlalu larut dalam sesuatu.
Dapat job satu, pengen, udah siap, kontraknya besar, tiba-tiba hilang. Dipikirin, Anda mikirkan itu pun nggak akan balik. Proporsional aja dulu. Ya, nanti caranya akan turun nanti di alin syirah. Tenangkan diri dulu. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi apa yang Allah ingin berikan sebagai pendahuluan sekarang belum sampai kepada kita karena Allah menyiapkan yang lebih baik di balik itu. Kita belum tahu ada apa di balik itu sehingga kita tidak dapatkan itu. Sehingga kemudian Allah katakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Teruskan wala saufa yu'tika rabbuka. Pelan-pelan, orang yang punya sikap seperti ini itu cenderung lebih dekat mendapatkan ridha Allah dibandingkan dengan orang-orang yang larut dalam kesulitan. Orang yang move on dengan setiap persoalan dalam kehidupan, cepat berpikir secara proporsional, tidak menggantungkan hidupnya pada persoalan tertentu sehingga membuat dia menjadi beban, itu lebih mendekatkan dirinya kepada ridha Allah dibandingkan dengan orang yang meratapi persoalan hidupnya. Ya. Pelan-pelan. Jadi spiritnya, kalau punya masalah apapun, jangan dilarutin terus. Gak usah diratapi, cepat move on. Berpikir lagi, rencanakan lagi. Nanti, detailnya ada di alin syirah. Tapi poin besarnya, janji Allah mengatakan, kalau Anda bisa move on, proporsional, maka yang dijanjikan oleh Allah, di situ Allah percepat datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridha Allah sudah datang, maka akan dua yang diberikan. Pertama kali, ketenangan di dalam jiwa, dan yang kedua, kemampuan untuk berikhtiar lebih baik mencapai apa yang diinginkan. Satu, kalau ridha Allah sudah diberikan pada seorang hamba, yang pertama diberikan ketenangan dalam jiwa. Bukan dunianya dulu. Bukan apa yang Anda ingin harapkan dulu. Pengen sesuatu, ya, pengen materi, pengen kedudukan, pengen lulus anaknya ujian, ya kan? Tiba-tiba terjadi sesuatu, diratapin, alih-alih meratap, alih-alih membuat status, alih-alih menyulitkan diri, kata Allah, terima dulu proporsional. Setelah itu dekatkan diri kepada Allah, turun ridha Allah, begitu turun yang pertama diberikan ketenangan kepada hati. Tenang dulu. Kalau sudah tenang, nanti dibimbing menyelesaikan apa yang sedang dihadapi itu. Itu poin yang ketiga. Pelan-pelan. 4. Kita masuk ke detail sekarang. Perhatikan baik-baik. Ini yang paling menarik. Alam yajidka yatiman fa'awa. Muhammad SAW, bukankah dulu engkau yatim? Punya banyak masalah? Aku selesaikan juga. Ayahmu meninggal sebelum lahir, ada ibu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Ya kan? Ada teman yang menemani Sayyidah Khadijah, teman yang setia, semua kebutuhan tersedia. Artinya Pak, perhatikan baik-baik. Kalau Anda punya masalah sekarang, jangan sampai melupakan yang dulu-dulu pun pernah tuntas Allah selesaikan. Jadi kalau sekarang sedang punya persoalan, jangan sampai satu masalah ini membuat Anda kehilangan harapan dan kehidupan. Sementara Anda sadar, dulu pun banyak masalah kok selesai juga. Kenapa dengan yang satu ini kita harus jatuh? Sekarang usia berapa? 20, 30, 40, 50. Sekarang usia 50 tahun, ada masalah, baru 5 menit datang sudah merasa jatuh. Yang 50 tahun ke belakang yang banyak selesai itu kita nilai atau tidak? Maka kata Allah, seperti yang dulu pernah aku selesaikan ribuan masalah itu, yang sekarang pun mudah aku tuntaskan. Jelas? Nah, secara psikologi, orang-orang yang selalu bertindak seperti itu akan selalu punya harapan lebih tinggi untuk menyelesaikan persoalannya. Jadi kalau sedang punya masalah, pikirkan yang dulu juga selesai, masa yang sekarang nggak selesai. Itu prinsipnya. Secara psikologis demikian. Jelas ya? Oke. Wa wajadaka dhallan fahada. Muhammad, dulu engkau pernah mengalami melihat masyarakat banyak berbuat yang tidak baik, aku berikan petunjuk. Kuncinya fahada di situ. Orang yang punya motivasi kuat dan keyakinan untuk bisa menyelesaikan persoalannya, maka dia akan lebih cepat mendapatkan petunjuk Allah untuk mendapatkan solusi terbaik. Ada sini. Saya agak cepat ya, mohon izin. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Bahkan, maaf, bukan sekedar selesai, kalau perlu saya bikin kaya, kata Allah. Aghna itu kalau ilmunya luas. Kalau harta, hartanya banyak. Kalau kedudukan, kedudukannya tinggi. Hei, engkau yang sedang mengejar kedudukan, aku tahan sebentar karena ada yang nggak bagus untukmu di sini. Tapi kalau kamu terima, aku angkat itu lebih daripada apa yang kamu harapkan. Kamu pengennya bintang 2, aku naikkan sampai bintang 4. Kalau perlu 5 sekalian.
Hei, kamu yang ingin kampus di sini, aku tahan, bahasa kamu nggak lulus, kamu nangis, kamu mengadu, kamu datang pada orang tuamu. Orang tua mulai protes, mulai curhat macam-macam. Terima dulu. Mungkin di sini ada yang tidak baik seperti doa ibumu yang sering memohon, ya Allah, jangan sampai anakku berbuat yang salah. Jangan sampai terjebak narkoba. Jangan sampai terbawa tawuran. Di sini ada yang kurang tepat untukmu. Kalau kamu ridha, kamu terima, kamu proporsional, bahkan aku pindahkan ke kampus yang lebih baik yang tidak kamu bayangkan sebelumnya. Di orang-orang yang selalu menerima apa yang Allah ujikan dan ridha dengan itu, maka Allah akan angkat derajatnya bahkan melebihi ekspektasi dirinya. Paham? Kalau sudah seperti itu, maka lihat ujung ayatnya. Lihat ujung ayatnya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka jangan pelit berbagi kepada orang lain. Share. Kalau sudah sukses, share. Berbagi, bukan hanya materi, bagi ilmunya, ya, bagi kebahagiaannya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Jangan sampai nunggu orang minta. Kalau lihat ada kawan yang butuh, sekarang Anda sukses. Tapi boleh jadi kesuksesan Anda itu tangganya dari teman-teman Anda. Kalau sudah teraih ke atas, lihat lagi anak tangganya ke bawah. Ajak teman, jangan ditunggu minta. Ajak, bawa dia, berikan peluang. Jangan sampai dia minta, apalagi Anda bentak-bentak. Aku kan yang dulu bantu kamu. Jangan sampai keluar kata-kata itu. Kamu bisa naik di atas karena aku kan yang dulu bantu kamu. Kamu bisa jadi pemeran utama karena aku yang rekomendasikan. Karena aku yang dorong kamu, misal. Jangan sampai keluar kata-kata itu. Apalagi langsung keluar, tidak. Ini karena ilmuku saja misalnya. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik. Lihat ujungnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka semua nikmat yang dirasakan akan mudah untuk diimplementasikan dan disyukuri. Jadi semua nikmat itu bukan cuma dirasakan. Jadi membagi semua nikmat itu adalah rasa terbaik untuk menikmatinya. Maaf ya. Anda kalau punya makanan, dimakan sendiri. Dengan dibagi sama-sama, kira-kira rasa nyamannya yang pertama atau yang kedua? Kedua. Makan sendiri, enaknya sendiri kan? Tapi ketika ada teman berbagi dan tahu, oh enak ya, nyaman ya, ada kebahagiaan, ada ngobrol, ada tertawa, ada kebersamaan, itulah inti nikmat yang sesungguhnya. Wa amma bi ni'mati rabbika. Ternyata masalah yang diberikan bukan ingin memberikan beban, tapi ujungnya, endingnya supaya Anda bisa mendapatkan nikmat berkualitas yang bisa dibagi. Lihat surat Ad-Duha itu jangan cuma lihat awalnya, lihat ujungnya. Ternyata ketika seseorang mendapat masalah seberat apapun, itu bukan ingin membebani, tapi ingin meningkatkan kualitas hidupnya supaya mendapatkan nikmat yang lebih besar dan merasakan nikmatnya itu dengan berbagi. Itu poinnya. Jadi kalau sampai sini kita paham dan kita beri nama misalnya dengan fikih ujian, jadi kalau desain ujian ini sistematikanya kita pahami, maka tidak ada alasan untuk mengeluhkan persoalan. Jadi melihat masalah itu bukan sebagai beban, pada akhirnya melihatnya sebagai tangga untuk mencapai kebahagiaan. Jelas sampai sini? Baik, kalau sudah seperti ini, ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Tidak. Ingat ya, jadi kalau anak pulang bawa masalah, dilihatnya jangan beban. Oh, Allah ingin menaikkan kualitas pada anak saya, yang dengan itu menjadikan ia mendapatkan nikmat yang belum pernah didapati. Kalau rumah tangga sedang ada masalah, jangan banyak diperseterukan, tapi direnungkan sejenak. Oh, Allah ingin meningkatkan kualitas rumah tangga ini, sehingga kita bisa mendapatkan nikmat yang tidak pernah didapati sebelumnya. Makanya nikmat berumah tangga itu yang terbesar, selalu bertambah ketika menyelesaikan masalah. Silahkan cek. Kalau sedang ada masalah berseteru kan? Tapi setelah selesai kan jadi lebih nikmat ya? Ya? Lebih senang lagi, lebih cair lagi, lebih bahagia lagi, lebih mendukung lagi. Ternyata ada nilai-nilai kebaikan yang tersimpan yang belum disadari sepenuhnya. Pertanyaannya, kadang-kadang mudah diucapkan tapi tidak mudah mempraktekkan. Bagaimana itu semua bisa ditempuh dengan baik sehingga ketika mengalaminya kita bisa tenang menghadapinya. Maka turunlah surah Al-Insyirah. Saya cepat. Teman-teman, ini apa? Kelas ya? Baik, pelan-pelan sedikit. Kira-kira volumenya besar kecil? Kecil ya? Baik. Kalau saya bandingkan dengan gayung, volumenya besar mana? Gayung ya? Baik. Kalau ini saya perlebar, sehingga bisa memasukkan apapun ke dalamnya, itu bahasa Arabnya disebut dengan insyirah namanya.
Jelas? Meluaskan sesuatu sehingga terlihat lapang, sehingga memudahkan setiap hal masuk ke dalamnya. Itu insyirah namanya. Surah ini diberi nama dengan surah Al-Insyirah, yang berarti sesuatu yang lapang, yang tenang, yang nyaman. Yang diharapkan dengan keadaan hati yang lapang, nyaman, tenang itu, segala persoalan yang dihadapi dalam kehidupan akan mudah diterima dan tidak berdampak besar dalam menyikapinya. Maka bagaimana kemudian Allah memberikan turunan-turunan petunjuk supaya apa yang diharapkan ini bisa tercapai? Satu, izin mengilustrasikan. Saya kasih cerita sebentar. Ada seorang anak muda, kisah ini sangat viral, hampir setiap kita bisa mendapatinya. Datang kepada seorang kakek tua di sisi danau yang jernih sekali airnya. Dia berkeluh kesah tentang persoalannya. Dia katakan, saya punya masalah begini. Berat sekali terasanya. Kakek itu kemudian permisi, dia hanya membawa 2 genggam garam. Kemudian beliau bawa 1 gelas, ilustrasinya seperti ini. Dimasukkanlah kemudian garam itu ke gelas itu. Lalu diambil 1 gelas air yang jernih tadi dengan garam segenggam. Kata beliau, minum. Pemuda itu mengatakan, wah asin, minum aja dulu. Lalu ketika diminum, langsung ditumpahkan. Dia muntahkan, asin katanya. Lalu setelah itu kakek yang tadi melepaskan segenggam sisanya, dilempar ke danau tadi yang luas. Lalu diambil lagi dengan gelas yang sama. Sekarang minum. Bagaimana rasanya? Segar, enak, nyaman. Itulah hatimu. Kalau hatimu sempit sesempit gelas ini, maka masalah sekecil apapun akan selalu menghadirkan kesulitan seperti engkau menelan garam tadi. Tapi kalau hatimu luas, sebesar apapun masalah, tidak akan pernah berdampak pada dirimu kecuali engkau mampu menyusun rencana untuk mengatasinya. Kelapangan hati yang membuat diri kita mampu menerima persoalan apapun, itu yang disebut dengan insyirah. Makanya dulu tahun 90-an ada sinetron Hati Seluas Samudra gitu ya. Saya pernah tahu itu. Sama anaknya diapa-apain juga, masih aja ya menerima gitu. Dulu siapa ya? Jeremy Thomas dan lain-lain ya. Saya kira ada itu. Ya, saya kira itu ya. Saya pernah lihat sejenak ya. Saya jarang-jarang nonton gitu. Pernah lihat aja. Saya senang riset. Jadi kalau riset itu ada riset dakwah, ada riset materi. Saya teman-teman yang musik gitu ya, saya tidak terlalu dekat dengan musik karena saya di Quran gitu. Tapi untuk mengetahui hukum musik itu bagaimana, saya riset. Sampai ke notasi saya tahu. C D F G A B C G A B C D F G D F G A B C D A B C D F G A F G A B C D E B C D E F G A B C B C D Ice Fish Cis Ice Fish Gis Ice Fish Cis gitu kan ya? Ya, tapi kalau diminta piano, gitar, ini saya nggak bisa. Ya, tapi untuk menentukan hukum, nah kita bisa paham gitu. Misalnya boleh nggak baca Quran pakai langgam Jawa gitu kan? Nah hukumnya apa? Nanti dari teori itu muncul. Ya, paham ya? Nah, oke, balik sini. Perhatikan baik-baik. 1, saya agak cepat. Ini ditafsir langsung turun Al-Insyirah. Yang pertama, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi qadha dhahrak. Tahan sampai sini dulu, 3 ayat. Saya mulai dari ayat kedua dan ketiga. Perhatikan baik-baik. Wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak. Artinya apa? Artinya satu beban yang diletakkan di pundak yang berpengaruh kepada semua bagian tubuh. Kita pernah melakukan atau melihat yang angkat beban ya? Beban kan semakin berat diangkat, semakin terasa ke bagian-bagian tubuh ya, ke semuanya. Nah, itu namanya wizrak alladzi anqadha dhahrak. Beban yang dipikul yang berat sekali sampai semua merasa. Makanya jadi satu ungkapan dengan mengatakan dia sedang memikul beban yang sangat berat. Sampai kepalanya pusing, tidur nggak nyaman, miring kanan, miring kiri. Itu namanya ya alladzi anqadha dhahrak. 1. Saya percepat, akan ada satu masa dalam hidup setiap hamba merasakan satu persoalan yang seakan-akan beban berat yang dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapapun itu. Jujur ya, setiap kita tanyakan pada diri sendiri. Setiap kita yang ada di sini, saya yakin pasti pernah atau bahkan akan mengalami satu peristiwa yang merasakan beban berat sampai seakan-akan ujung kepala sampai ujung kaki merasakan sakitnya.
Ada yang sudah mengalami atau bahkan nanti akan ada yang melalui. Perhatikan baik-baik. Teruskan ayatnya. Wa rafa'na laka. Perhatikan. Kalau ada yang sedang merasakan itu, yakinlah kata Allah, pada saat itu sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai sesuatu yang istimewa yang belum pernah diraihnya. Dari sini kita buat persamaan. Ujian. Perhatikan. Berbanding lurus dengan harapan, banding lurus dengan solusi nanti pada akhirnya. Fokus. Lulus di sini, insya Allah setiap persoalan akan lebih mudah untuk diatasi. Ujian, seberat apapun yang sedang kita alami, tidak akan pernah diberikan kepada kita oleh Allah, kecuali ternyata hikmahnya untuk mengabulkan harapan-harapan besar yang sebetulnya kita mintakan. Jujur ya, setiap kita kan sering punya permohonan ya, sering berdoa ya. Ya Allah minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, gitu kan? Nah, cara Allah mengabulkan harapan kita itu, yang pertama, jalurnya lewat ujian. Karena semua kesuksesan itu desain dasarnya adalah melewati ujian. Coba, anak-anak kita yang sedang sekolah itu, apa mungkin diwisuda dengan penuh kebahagiaan kalau nggak mengalami ujian? Lewat ujian dulu kan? Dia belajar dulu, ujian dulu, ngatasin soal dulu, lulus, baru wisuda. Apakah mungkin akan dapat IPK 4 yang diharapkan kalau tidak mengalami ujian? Belajar dulu, ya kan? Ada waktu, sempat dia bangun malam, siang, dan seterusnya, belajar, keringat, dan sebagainya, baru bahagia kan? Dan ternyata belajar itu untuk diwisuda. Sebab kalau kita tidak belajar, mustahil dapat wisuda. Kalau tidak lewat ujian, mustahil dapat ijazah. Karena ternyata harapan itu, hukum dasarnya dalam berkehidupan, bisa diraih dengan melewati ujian. Ini poinnya. Jadi mohon, kalau sedang mengalami sebuah peristiwa, dan kita harus menghadapi itu, coba renungkan. Sebetulnya pernah berdoa apa sampai kita mengalami itu, sehingga dengan jalan itulah sebetulnya Allah ingin mengabulkan harapan yang dulu pernah kita mintakan. Jelas? Oke, satu. Yuk turunkan rumusnya pelan-pelan. Quran surah kedua ayat 286. Ini kesini dulu baru nanti kita balik lagi. 2 Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tahan sampai sini. Lihat baik-baik. Hukum yang pertama. Hukum pertama. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Di kaidah yang pertama tadi, kalau kita sedang diuji, sebetulnya ada harapan dan doa yang pernah kita mohonkan dan Allah ingin mengabulkan itu, jalan pertamanya lewat ujian. Tapi adilnya Allah, tidak akan pernah kita diuji kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau nggak mampu, nggak mungkin diberikan ujian. Ingat ya, kalau tidak mampu, tidak mungkin diberikan ujian. Artinya harapan yang kita mohonkan pun akan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita minta sesuatu nggak mungkin bisa menggunakannya, nggak akan dikasih. Nah, balik ke sini untuk memberikan ketenangan kepada hati kita. Kalau sedang menerima persoalan, setelah kita mengatakan, oh ini mungkin ada harapan yang ingin saya dapatkan, jalannya lewat sini. Untuk memberikan ketenangan kepada hati, begitu persoalannya tiba, langsung katakan pada diri kita, saya pasti bisa menjalaninya. Mustahil saya diuji kalau nggak mampu menjalaninya. Itu bahasa singkatnya. Ingat ya? Kalau ingin mudah menyelesaikan persoalan, kata Quran, setiap ada ujian, langsung katakan pada hati kita, insya Allah bisa. Nggak mungkin saya diuji kalau saya nggak sanggup. Jelas? Dan tanamkan itu pada hati yang paling dalam. Ini nggak mudah. Kalau cuma disimpan di pikiran, jadi beban. Tapi kalau Anda tanamkan dalam hati, seberat apapun masalahnya, pasti saya sanggup, pasti saya bisa. Pernah lihat dulu ada acara 90-an Benteng Hattori? Oke? Benteng Takeshi ya? Takeshi ya, gitu kan artinya kan bisa jawab ya. Saya tahu Ninja Hattori mendaki gunung, lewati lembah, ya tahu ya. Songgoku, Songgohan, saya tahu itu. Songgoku, Kamehameha, Piccolo itu, yang nulisnya Suzuki Watanabe, saya tahu itu. Benteng Hattori, balik lagi ya. Benteng Takeshi ya. Puncaknya kan main pakai itu kan, pakai tanknya dan sebagainya.
Tapi pernah ingat gak satu episodenya itu? Begitu akan bertarung, kan selalu ada motivator di sampingnya itu mengatakan, ayo, kamu bisa, gitu kan? Wah, namanya. Dia nggak ngaji Quran tuh. Kita punya ayatnya. Pernah nggak? Buka lagi ya dulu ya. Oke. Korea, kenapa bisa nyusul Jepang? Salah satunya, waktu Jepang itu maju, setiap di Korea itu ditanamkan dari mulai anak-anak TK-nya. Kita harus daripada Jepang, harus lebih daripada Jepang. Sejak anak-anaknya TK. TK. Itu ditanamkan betul. Kita bisa, kita dari TK. Sehingga ketika di sana bikin Honda, sini Hyundai. Hyundai kan dibacanya Hyundai, ya kan? Sana Honda, sini Hyundai gitu. Di apapun yang dibuat Jepang, Korea harus lebih unggul. Itu ditanamkan dari awal. Bisa. Kita itu sekarang punya ayatnya. Jadi kalau sedang punya masalah seberat apapun, katakan pada diri kita, insya Allah bisa. Gak mungkin diuji kalau nggak sanggup. Bisa insya Allah. Bisa. Kenapa mah? Bisa. Jelas? Oke. Sudah di situ teruskan. Lanjutkan. Warafa'na laka dzikra. Teruskan. Fa inna ma'al usri. Nah, ini poin terbesarnya. Fa inna ma'al usri yusra. Fa huruf yang menunjukkan sesuatu berlangsung dengan cepat. Inna di ilmu nahwunya berbunyi begini, di gramatikal bahasa Arab. Harfu nasbin wa taukidin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Paham? Tidak. Inna huruf yang digunakan untuk menguatkan informasi agar ditancapkan ke dalam hati sekuat-kuatnya dan jangan pernah ragu. Jadi kalau orang Arab itu nancapkan tongkat begini dan kuat, tidak goyah, itu nasab namanya. Nasabar rajula asahu fil ardi. Inna ini harfu nasab. Jadi kalau ada di Quran dibuka informasinya dengan inna, maksudnya begini, hei, tancapkan informasi dalam hatimu dengan kuat, jangan pernah ragu. Yakinkan pada dirimu. Apa yang harus diyakinkan? Ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Usrun sama dengan yusrun. Lari ke sini. Oke. Apa artinya usrun? Sulit. Oke. Sulit itu ada dua. Ada sa'bun, ada usrun. Kalau kesulitan yang relatif, kata si A sulit, si B mudah, itu sa'bun namanya. Contoh, kata si fulan, bahasa Jepang susah. Padahal kata yang lain tidak. Saya ke Jepang, anak-anak kecil begini bisa bahasa Jepang gitu kan? Bagi mereka mudah gitu ya. Saking mudahnya gitu. Kata shiwa gitu. Anak-anak kecil, bagi mereka mudah, bagi kita belum tentu. Itu sa'bun. Inna lughatal yabaniyya sa'bah. Relatif. Tapi kalau kesulitan yang sifatnya mutlak, semua orang mengatakan sulit. Maaf, bawa mobil, sulit atau mudah? Bukan mengendarai ya, bawa mobil, bawa. Sulit ya? Sulit ya? Baik, sepakat sulit semuanya. Nah, itu dalam bahasa Arab dikenal dengan usrun. Kesulitan yang semua sepakat bahwa itu susah. Sulit, semua sepakat. Dan ketika ada orang bicara, aku sedang punya masalah begini. Semua mengatakan, wah itu nggak mudah, itu nggak mudah. Itu usrun namanya. Lawannya, kemudahan yang relatif disebut sahlun. Tapi kemudahan yang semua sepakat bahwa itu mudah, itu yusrun namanya. Mengangkat spidol, semua mengatakan mudah, ringan. Itu yusrun namanya. Perhatikan, Allah tidak memasangkan sa'bun dengan sahlun, tapi memasangkan usrun dengan yusrun. Orang-orang yang punya keyakinan kuat, setiap persoalan itu akan selesai. Dan dia mengatakan pada dirinya, aku bisa melewatinya. Maka, perhatikan kalimatnya kata Quran. Inna ma'al usri yusran. Sesulit apapun masalah yang sedang dia alami, maka Allah akan datangkan solusi semudah-mudahnya yang bisa dia nikmati. Dengan kata lain, kalau kita bawa ke bahasa psikologi, kalau sedang menghadapi persoalan seberat apapun, selain kita mengatakan, ini pasti bisa saya lalui, saya insya Allah sanggup mengatasinya, katakan pada diri kita, ini pasti selesai. Pasti ada solusinya, pasti mudah. Katakan, walaupun memang solusinya belum datang, tapi tenangkan pada diri kita dengan mengatakan, inna ma'al usri yusra. Bahasa psikologinya, katakan pada diri kita, ini pasti selesai.
Nggak mungkin nggak selesai, pasti ada solusinya, pasti mudah. Itu lebih memberikan harapan pada diri kita untuk menuntaskan persoalan dibandingkan dengan meratapinya. Jelas? Teruskan. Fa inna ma'al usri. Kalau masih ragu kata Allah, katakan lagi sekali lagi. Sampai hati kita merasa nyaman. Jadi kalau sedang punya persoalan seberat apapun, tanamkan pada diri kita, pasti selesai. Belum nampak, insya Allah pasti selesai. Gak mungkin diuji kalau gak ada solusi. Itu lebih memberikan harapan. Setelah itu, fa'idha faraghta, mitigasi masalahnya, mitigasi persoalannya. Tuliskan, ini masalahnya apa? Rumah tangga. Apa saja misalnya, dia ada suami, ada istri, ada anak-anak. Masalah ada di mana? Kadang-kadang benangnya jadi kusut karena satu-satu nggak segera diselesaikan. Maka kata Al-Quran, fa'idha faraghta, satu-satu mitigasi dulu. Satu masalah di sini, lihat di suami, lihat di istri. Kalau pekerjaan, masalahnya apa? Sebelum bercabang kemana-mana, petakan. Apakah rekanannya? Apakah relasinya? Apakah kemampuannya? Apakah manajerialnya? Apakah marketingnya? Mitigasi, kotaki semua, selesaikan satu-satu. Setelah itu, apa yang dilakukan? Wa ila rabbika, tawakal sepenuhnya kepada Allah untuk menentukan hasilnya. Tawakal itu yang paling mahal. Anda kalau nggak punya kepasrahan, stres. Karena selalu memikirkan apa yang mau dikerjakan dan selalu orientasi pada hasil. Kita punya tawakal. Kalau kita mampu menyerahkan sesuatu, gini. Di sini ada orang yang paling jago misalnya main basket. Ada pertandingan basket. Begitu dibuka, udah tim musyawarah serahkan aja pada si fulan. Kan? Dia yang paling jago, dia. Bukankah dengan menyerahkan itu bukan hanya kita berikan sebuah tugas, ya kan? Tapi dengan itu ada kelapangan tersendiri kan? Yakinlah sukses, ini paling hebat. Pernah ada perasaan gitu? Sekarang, siapa yang paling mampu menguasai? Siapa yang paling hebat menyelesaikan segala hal? Siapa yang punya segalanya? Bukankah Allah? Orang-orang yang punya tingkat tawakal yang tinggi, maka satu, dia akan lebih stabil keadaan mentalnya dan tidak akan pernah gelisah dengan kekecewaan. Nggak ada kecewa. Karena tawakal itu kalau sudah kepasrahan pasti menerima hasil. Kalau sudah tawakal, terserah Allah tetapkan apa saja. Mau dapat sekarang, dapat besok, dapat nanti. Puncak yang paling tinggi, tugasmu hanya berikhtiar semampu yang bisa dilakukan. Selanjutnya, biarkan Allah menetapkan apa yang menjadi bagian dari maslahat kehidupan kita. Saya tutup. Cara Allah menjawab harapan kita ada 3. 1. Memberi langsung apa yang kita mintakan. 2. Menunda itu sampai kita siap menerimanya. 3. Mengganti apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan. Saya ulang ya. 1. Memberi langsung apa yang kita mohonkan. Misal, ya Allah saya ingin A misalnya. Anak saya pengen ke ITB. Tapi nggak mungkin tiba-tiba langsung masuk ITB kan? Pasti lewat ini dulu kan? Ada ujian dulu. Ikut tes dan seterusnya diterima. Sesuai. 2. Kadang menunda sesuatu sampai dia sanggup menjalaninya. Anda punya anak usia 5 tahun, pengen diberikan motor. Anda mampu untuk memberi motor, dikasih nggak? Tidak. Sampai dia sanggup mengendarai motor, baru Anda berikan. Terkadang ada yang kita minta sekarang, tidak didapati sekarang. Tapi ternyata tahun depan kita dapat. Kita harus sadar bahwa anugerah yang kita dapatkan tahun depan itu sebetulnya adalah hasil doa kita di tahun ini. Pernah dengar nggak kisah viral? Nabi itu berdoa baru dikabulkan setahun setengah, setahun 6 bulan. Padahal itu Nabi loh. Kiblat pertama kita kemana? Palestina kan? Baitul Maqdis kan? Nabi berdoa, mohon terus nengok ke langit. Al-Baqarah ayat 144, minta. Jawabannya turun setelah setahun setengah, setahun 6 bulan. Ada yang mengatakan di tafsir setahun 8 bulan. Baru dikabulkan setelah setahun setengah. Padahal kurang soleh apa Nabi? Nabinya siap, mungkin umatnya yang belum siap. Nabinya siap, tapi ada tantangan di masyarakat yang tidak mudah, yang mungkin bisa meruntuhkan dakwah. Baru dikabulkan setahun setengah, ketika semua umatnya sudah bisa siap menerima itu. Boleh jadi apa yang diminta orang tua sekarang, terkabulnya mungkin belasan puluhan tahun pada anaknya yang nomor sekian. Tahu Imam Syafi'i?
Imam Syafi'i itu kan nama aslinya Muhammad. Bapaknya Idris. Kakek yang ke atas, yang ketiga namanya Syafi'i. Kenapa disebut Imam Syafi'i? Dinisbatkan pada kakek yang ke atasnya. Ternyata kakeknya ini seorang ulama besar, saleh, memohon kepada Allah. Setiap di keturunannya ada yang bisa menggantikan lebih soleh, lebih baik lagi. Ternyata yang didapatkan bukan dari anaknya, tapi generasi keturunan yang kesekian. Anda belum sekarang bisa hafal Quran. Misalnya, Anda bermohon, berdoa, boleh jadi yang hafal, mungkin bukan di anak, bisa di cucu, bisa di bagian keluarga yang lain. Maka, terkadang tawakal itu tidak hanya memberikan hasil yang cepat, tapi memberikan keindahan yang terasa tertunda, tapi melengkapi kebahagiaan yang dirasakan. Penutupnya, boleh jadi minta ke ITB, diterimanya di Unpad. Minta motor, dapatnya mobil. Kalau itu senang, luar biasa. Minta mobil, dapatnya motor, gitu kan? Ternyata kadang-kadang di sini yang terakhir, saya tutup, Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Anak Anda sakit, dibawa ke dokter, kata dokter jangan dulu makan jeruk. Maka Anda pulang, dia minta jeruk, Anda berikan apel. Saya nggak mau apel mah, saya pengennya jeruk. Nggak apa-apa nah, ini apel rasa jeruk misalnya kan? Anda berikan. Ternyata apa? Bukan ingin menyakiti dan tidak mengabulkan keinginan anak, tapi lebih memberikan apa yang dia butuh. Kadang-kadang maaf ya, teman-teman mintanya proyek A, udah capek, di situ nggak dapat, dapatnya di yang lain. Teman-teman, itu Allah berikan sebetulnya hasil ikhtiar Anda yang sebelumnya. Cuma dikasih yang lebih baik, yang tidak Anda pernah bayangkan maslahat.